We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Mbak Visya Cici, pecinta budaya Mataraman. Semua sih lebih global aja kalau saya sih. Oke, saya langsung ke pertanyaannya. Tapi apapun itu dari generasi ketiga yang nari kidang di keluargaku dan aku bangga ya. Dimulainya bagaimana hingga kidang menjadi favorit keluarga ini? Silakan. Sebenarnya bukan favorit keluarga ya Pak ya, tapi lebih ke saya pribadi. Nggak ada yang istimewa sebenarnya dari awal, cuman karena kebetulan saya dari keluarga yang tradisi juga, jadi anaknya nenek saya itu kan banyak, ada 8. Semuanya itu wajib belajar tari Jawa. Nah, karena nenek itu juga kebetulan juga dulu bekerja di SMKI, kalau sekarang SMK 8 di Solo itu. Waktu dulu kan muridnya masih sedikit, jadi anak-anaknya itu ikut dikaryakan dalam kalau Ramayana gitu. Jadi Pak D saya dapat apa, mama saya dapatnya kebetulan kidang. Terus om saya jadi anggodo atau apa. Nah, karena mama saya jadi kidang karena sering dengar, terus ada fotonya gede gitu, terus aku pengen jadi kidang, terus tanya, kidang itu dalam cerita Ramayana itu kidang itu seperti apa? Sebenarnya kan dia itu kunci ya case-nya itu, dan kidang kencono itu dia punya dua sifat yang karena sebenarnya dia kan malian dari Kolomarico yang dia itu suruhannya Rahwana. Jadi selain secara kidangnya sih dia lincah, dia cantik. Kalau enggak ya enggak mungkin kan Sinta pengen punya gitu. Tapi di sisi lain ketika dia mau berubah menjadi Kolomarico itu terus jadi gerakannya itu kan benar-benar berubah. Nah, dari bisa nariin 2 gerakan sekaligus. Nah, seperti itu. Ya, dari itu terus jadi itu tadi, terus aku pengen juga nari kidang lagi. Kalau aku nari Ramayana nggak pengen, bener-bener nggak pengen jadi Sinto lah, jadi apa itu nggak kebayang gitu. Malah kebayangnya itu maunya jadi aku pengen jadi kidang gitu. Nah, terus kebetulan kemarin ada kesempatan anak saya terpilih dari sekolahnya untuk nari kidang. Jadi ya rasanya senang akhirnya, wah dia nari kidang juga gitu. Itu harus disimpan itu. Nanti bisa ke Iya. generasi ketiga, keempat. Oke, ini fotonya bagus banget ini. Ini gimana hutannya? Iya, itu fotonya memang benar-benar di hutan di Alas Bromo. Oh, oke. Iya, di daerah mau ke Tawangmangu itu. Nah, tidak ada yang instan, semuanya diawali dengan perjuangan ya. Thank you untuk keseruan kala itu. Nah, perjuangan apa yang paling berat dalam seni tari ini, Bu? Silakan. Kalau secara global dalam seni tari itu saya sebagai orang awam, saya kan bukan seniman ya Pak ya, bukan seniman murni, hanya kebetulan saya pernah belajar nari, tradisi, hidup di lingkungan seperti itu.
dan sekarang juga, eee, ada di lingkungan yang masih di lingkungan kesenian, bersama adik-adik atau anak-anak lah sebutnya, itu kalau menurut saya yang perjuangan yang paling ini tuh adalah komitmen dalam, tari. Apapun itu sih, bukan hanya seni tari, apapun itu yang, paling berat itu adalah komitmen. Karena mau kamu, pinter kayak apa narinya, mau kamu, sehebat apapun ketika kamu tidak memiliki komitmen, itu ya udah, itu nothing gitu. Karena ketika dalam kesenian apalagi seni tari itu kan melibatkan tidak hanya satu orang, ada teman-teman lain. Dalam suatu pertunjukan itu kan ada teman-teman yang lain juga. Kadang menari juga, eee, ada satu kelompok, di situ ada juga, pemain musiknya. Nah, itu kita komitmen. Dari awal itu juga harus ada komitmen. Ketika kamu nggak bisa, tapi kamu punya komitmen untuk terus belajar dan kamu nggak gampang nyerah, kamu berkomitmen untuk bisa, itu, apa namanya, jauh lebih saya menghargai hal tersebut daripada kamu yang, "Oke, aku udah bisa, aku nari, jogetku apik," sebenarnya saya gitu, tapi komitmennya jelek. Nah, itu terus terang aja aku, eee, partner saya itu, mau dia tarinya bagus kayak apapun, ketika dia komitmennya jelek, mikir lagi kita kalau mau ngajakin untuk suatu proses gitu. Kasihan temen-temennya gitu loh, kalau dia nggak bisa berkomitmen dengan baik. Itu, Pak. Jadi ya itu berat karena, nggak semua orang bisa memenuhi. Iya, Ngajak karena temen itu gini, ya. Mhm. ya, jadi waktu pas pertama kita cari pun kita selalu sampaikan, kita nggak butuh seorang yang mau belajar yang nari yang memang sudah dia punya tarian yang bagus, gerak yang bagus, dan latihan walaupun, apa namanya, mungkin hujan atau dia capek itu kan kita janjian latihan jam segini, terus kemudian kita ada kegiatan lain gitu, kita janjian nih sama temen gitu, sama yang lain-lainnya. Jadi itu yang penting kita mau komitmen dulu gitu, yang kita hargai adalah komitmennya itu. Jadi bukan bukan melulu karena aku kalau dia narinya nggak bagus, tapi komitmennya bagus, ya kita tetap mau untuk kita bareng-bareng, belajar bareng, kita proses bareng, seperti itu. Oke, komitmen. Iya, Oke. Nah, ini regenerasinya ini. Oke. Aku hanya bisa membantu semampuku, sebisaku mencoba memberikan ruang, pengalaman, dan kebanggaan. Apa yang Anda cita-citakan atau harapkan dari mereka dalam seni tari atau dunia kesenian, Bu? Silakan. iya, seperti yang Bapak tadi sampaikan, regenerasi. Sebenarnya cukup simpel, cuman itu sih, kayak, apa namanya, yang saya harapkan itu regenerasi. Karena sekarang itu, anak-anak zaman sekarang itu sedikit, sangat sedikit sekali yang mau untuk belajar tentang kesenian, apalagi seni tradisi. Nah, itu sudah susah dan sekarang untuk ruang-ruang seperti itu pun juga, semakin lama juga semakin tergeser, semakin sedikit. Untuk menciptakan hal-hal seperti itu, kadang kan sekarang kalau misalnya ketemu sama anak-anak sekarang itu, mereka lebih suka K-pop. Ya itu kita kita juga nggak bisa, pungkiri lagi ya kalau memang itu, apa namanya, sangat sangat booming banget di dunia bahwa, eee, serangan K-pop itu bener-bener bikin anak-anak zaman sekarang itu, eee, mereka sendiri. Nah, ketika saya itu sebenarnya, adik-adik saya. Kenapa saya bilang adik-adik saya, karena itu anak-anak sanggar yang dulu waktu saya seusia mereka, saya juga ada di sanggar tersebut. Jadi, kita para alumni dari sanggar itu, kita bikin apa namanya, kayak apa ya, kelompok kecil gitu yang kita
kebetulan kan kita sekarang juga sudah sendiri-sendiri dan ada yang masih tetap berkecimpung, ada juga yang di seni musik. Nah, itu kita mencoba berbagi pengalaman. Mungkin karena kita ya kalau saya mungkin sedikit lebih pengalamannya daripada mereka gitu. Jadi kita coba berbagi, kita ciptakan ruang untuk mereka supaya mereka nggak lari gitu. Karena kalau mereka tapi kalau mereka tidak diberi kesempatan, tidak diberi apa namanya satu apa namanya pecutan bahwa ini loh, kalau kalian, apa namanya, belajar dengan baik, dengan komitmen gimana sih marahin sama pelatihnya, sampai nangis-nangis, mungkin ada yang sampai jatuh, luka, apa-apa gitu. Terus ketika sudah pada saat hari hanya gimana sih rasanya deg-degannya ketika, "Waduh sebentar lagi kita akan perform nih, aduh yang nonton banyak," dan itu sudah selesai, eee mereka sudah selesai memberikan yang terbaik di panggung yang besar dengan, penonton yang banyak, terus penonton itu merasa puas, itu ada kebanggaan tersendiri gitu untuk mereka dan itu benar-benar impactful gitu loh. Untuk kedepannya mereka pasti akan, "Aku pengen lagi aku pengen lagi." Nah, itu yang berusaha kita ciptakan dan, eee, aku juga berharapnya dengan aku memberikan hal-hal seperti ini ke mereka, itu suatu saat mereka pun juga akan melakukan hal tersebut kepada adik-adiknya juga. Jadi, tongkat estafet itu nggak berhenti gitu. Karena kalau berhenti ya udah habis kita. Sekarang aja kita kan juga udah, apa namanya, jangan sampai ketika sudah diklaim sama negara tetangga kita baru kebakaran jenggot nih. Itu kan punya aku, punyanya Indonesia, kenapa dihapus sama negara A, negara B?" Nah itu, harusnya dari kita sendiri gitu. Kita, apa namanya, kalau saya bilang support your local art. Jadi kita dari diri kita sendiri dulu, jangan jangan nggak usah muluk-muluk lah, yang kecil-kecil dulu aja, skupnya nanti kita coba bikinkan hal yang baru gitu. Jadi adik-adik itu juga setengahnya, dipak oh ya, iya setengahnya dipaksa. Jadi setelah yang, foto itu diambil, kalau Bapak scroll lagi ke atas itu ada kita bikin, drama musikal. Kalau yang tadi itu kita memang mau perform itu kita persiapan untuk perform ke Jakarta di Taman Mini. Itu juga penuh perjuangan karena, eee, 2 bis kita berangkat ke sana dan kalau misalnya sama, anak-anak kecil itu kan kita juga harus, care juga sama orang tuanya. Kadang orang tuanya kan pengennya anaknya seperti ini gitu. Jadi kita memang harus sama rata dan setelah itu memang progresnya ada beberapa kali lagi kita bikin adik-adik kita bantu juga untuk lebih, apa namanya, peduli dengan bahwa kesenian itu nggak cuman yang tradisi aja bisa berkembang gitu. Nah, ini ada satu lagi, Bu. Ini di mana ya, Bu, ya? Itu di Museum Keris. Jadi ini Oh adik-adik saya. Jadi ini dari satu sanggar, kita satu sanggar semuanya. Ya sama sih. oh, Jadi Museum Keris yang di TMI? di Sriwedari Solo. Oh, Sriwedari Solo, Iya. oke oke. Jadi ini, dalam rangka ulang tahun kita. Jadi ini beberapa generasi dari anak saya itu. Nah yang, apa namanya, yang pakai baju hijau sebelah saya itu, eee, dia juga alumni Sanggar, tapi sekarang dia lebih ke dunia teater. Namanya Luna. Dia juga si Solo, juga asisten dosen juga guru beberapa sekolah di Solo untuk teaternya. Kemudian yang 3 di tengah ini anak-anak saya. Saya udah kayak emaknya mereka. Jadi, ya itu yang bikin saya merasa awet muda. Nah, seberapa efektifkah seni tari untuk kesehatan mental?
untuk yang mempraktekkan mental dari kecil sampai dewasa? Efektif sekali kalau menurut saya. Karena gini, dalam seni tari itu kita ditempa juga dalam menari itu tidak cuman hanya gerakan saja, tapi di situ ketika kita sudah menari kita harus memasukkan sebuah rasa. Ada dalam suatu gerakan itu kita untuk menciptakan rasa sedih atau bahagia, marah, itu semuanya ada di situ. Nah, kita juga, kebetulan memang partner saya saat ini, itu juga pernah, melakukan, apa namanya, bukan untuk ini ya, apa namanya, awalnya sih mau dipakai untuk tugas, tapi akhirnya juga bisa, dilakukan juga di apa namanya, sistem healing di rumah sakit jiwa. Karena seni itu kan bagian dari jiwa. Jadi, untuk mental mereka, mereka belajar dari situ, dari kesenian itu efektif banget. Jadi, kadang kalau misalnya kita sedih gitu, karena apa namanya, kita latihan, itu kan kita bisa mengeluarkan emosi dan dalam menari itu atau dalam berkesenian itu selain kita mengeluarkan emosi, kita juga harus bisa mengontrol emosi kita. Waktu nari kalau misalnya, pas misalnya tari ya, pas perangan, adegan perang, kalau kita tidak bisa kontrol emosi, nari yang waktu kita perang itu memang bener-bener kepukul bener gitu loh. Jadi kita harus harus bener-bener bisa kontrol gitu loh emosi kita gitu ketika jadi, akan kalau menurut saya itu sangat sangat efektif sekali dan memang terbukti karena kita memang pernah juga untuk, apa namanya, ada di YouTube-nya teman saya, eee, bagaimana waktu untuk, apa namanya, di Rumah Sakit Jiwa Solo, prosesnya untuk latihan menari itu sendiri. Dan mereka juga bisa gitu, mampu gitu dengan ya walaupun mungkin caranya beda dengan yang normal ya, gitu. Tapi memang bagus sih, jadi kita juga, lebih bisa mengeluarkan emosi kita di situ, gitu. Gitu sih, Pak. Jadi ya senang aja, apalagi kalau lihat anak-anak gitu kan, anak-anak sekarang gitu kan, mereka bisa lebih ekspresif gitu ya. Nah, eee, Mbak Cici ini kan bukan Iya. bukan seniman, bukan pekerja seni, hanya, eee, hanya hobi, betul ya? Eee, Kalau saya bilang saya orang yang jatuh cinta terhadap seni. Oke. Ya, gitu. Tapi bukan akademisi juga kan? Bukan, Bukan kuliah di tari kan? enggak, sama sekali. Saya cuman pernah belajar di sanggar yang ya itu tadi, ya, sanggar yang, dulu pernah saya latihan di sana gitu. Itu pun juga saya juga di sanggar juga timbul tenggelam, Pak. Jadi kalau misalnya sekolahnya lagi banyak ulangan tes gitu ya saya nggak latihan gitu. Cuman ya itu tadi saya kecil latihan nari itu kayaknya tuh seneng bisa ketemu banyak orang, selain banyak teman baru, selain kita juga makanya itu, dari situ saya pengen berbagi nih sama adik-adik, karena mereka kan juga sekarang kan lingkupnya juga nggak seperti dulu lagi. Jadi saya coba untuk, apa namanya, masuk, ya itu tadi, saya akan berusaha membantu sebisa saya, semampu saya. Saya kalau secara materi mungkin nggak punya, tapi, mungkin saya diberi pengalaman yang sedikit lebih banyak dari mereka. Punya, apa namanya, koneksi atau teman-teman yang bisa memberikan mereka ruang sedikit lebih luas daripada mereka, gitu. Jadi dan kebetulan juga ketemu dengan partner yang, sevisi, kita sama-sama mau berbagi, mau sharing, dia juga seorang koreografer juga mau, dan ya itu tadi yang kita minta cuma komitmen dari mereka. Sampai sekarang pun yang baru ini juga kita coba untuk,
kalau prosesnya yang sekarang, kebetulan kita kemarin hari Selasa itu baru aja pentas, di Tidak Sekedar Tari, sebenarnya itu, suatu embrio untuk nanti kita pengennya Agustus nanti kita akan untuk pentas besarnya. Kita coba merangkul anak-anak muda zaman sekarang, anak yang mereka awalnya cuma kenal K-pop, kita coba rangkul, kita ajarin, kita ajak belajar bareng, bukan kita ajarin, kita ajak belajar bareng untuk berproses bersama, memberikan suatu sajian yang lebih wow, dengan penonton yang memang mereka datang untuk menghargai karya yang sudah mereka kerjakan. Dan yang ini, saya kasih bocoran sedikit, kita mau mencoba bikin Ramayana dalam versi yang lebih modern lagi, Iya, ya, gitu. ini sering ini kadang dilakukan di Jakarta ini. Ya, kalau mungkin kalau yang ini, apa namanya, kita cobanya kalau anak-anak sekarang, kita awalnya itu dari setiap kita masuk, mau mencoba gitu, kita latihan tari apa, kita latihan tari yang tradisi, kita latihan tari kontemporer. Anak-anak muda sekarang nggak begitu interest dengan itu. Tapi coba kalau ketika itu dance, hip hop, terus ini, lebih ke antusias mereka, K-pop. Nah, K-pop kan belajar, apa namanya, sesuatu yang lebih baru. Dan kalau misalnya sampai sekarang pun, kayak di Prambanan itu kan ada Ramayana juga, Sendara Ramayana. Di Solo setiap bulan itu di Taman Balai Kambang, itu juga ada pentas Ramayana. Tapi, yang nonton itu juga pada akhirnya hanya orangnya itu-itu aja gitu. Coba anak-anak sekarang nggak "Ayo kamu kita paksa untuk nonton Ramayana," yang dengan tampilan tradisi seperti itu pasti susah gitu loh, ngapain, nggak ngerti apa gitu. Nah, kita coba bikin supaya mereka mau tahu cerita Ramayana itu kayak gimana sih sebenarnya. Apa ya, memang mungkin kenalnya cuma Anoman aja, Rahwono, tapi kan cuma hanya secara personnya. Nah, kita coba kemas itu dalam seni kayaknya tuh hip hop, musiknya itu ya musik modern sekarang, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak bisa, apa namanya, nggak bisa memperkenalkan mereka dengan memaksa mereka, nonton yang tradisi, itu pikiran kita kenapa nggak kita coba membuat mereka tertarik untuk tahu gitu. Nah, kita masuk dulu ke, apa namanya, ke area mereka. Gitu. Kita coba masuk dulu, untuk mengenalkan ini, kita masuk ke area mereka dan secara sedikit demi sedikit kita kita, apa namanya, kita cari celahnya, kita masukkan sedikit demi sedikit, nanti mereka akan tertarik dengan sendirinya. Dan memang, saya membuktikan juga dari anak-anak itu, beberapa kemarin nonton akhirnya ke Balai Kambang, nonton yang tradisi itu, kayak apa sih. Iya, jadi Oke. apa namanya, kalau misalnya sudah seperti itu kan, mereka ada beberapa part yang mereka harus menari, tarian Ramayana. Jadi mereka akan penasaran kan, kayak gimana sih, kayak apa sih kalau, Ramayana itu kalau kita nonton yang apa namanya, tradisi-tradisi itu akhirnya mereka nonton gitu. Mereka datang nonton, terus waktu pas latihan, "Kenapa kalian telat?" "Ya aku nonton Ramayana dulu, aku pengen tahu kayak gimana sih," gitu. Ya udah jadi, oh ya sudah kita berhasil lah, satu langkah sedikit berhasil. Karena mereka punya rasa penasaran kan, jadinya kan mereka akan, "Oh jadi ceritanya itu seperti ini," nggak cuman, tahu bahwa dalam Ramayana cuma ada Hanuman, terus Sinto, sama Rahwono kan, yang tenar kan cuman itu gitu. Terus ya akhirnya dari situ kita coba untuk caranya seperti itu. Wow. Nah, yang seperti Mbak Cici di Solo ini masih banyak nggak, Pak? Yang seperti saya.
Nggak Ke tahu, Pak, ya. bukan seniman, bukan akademisi seni, Mhm. ya, nggak belajar seni tari yang khusus, tetapi masih peduli dengan seni tradisional dan budaya begini. Ya, mungkin sih sebenarnya banyak yang peduli, cuman, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Apakah kita benar-benar mau untuk terjun langsung atau apa namanya, ya sekedar hanya peduli saja, itu kan, eee, kita kembalikan sendiri ke setiap orangnya. Nah, kalau saya karena kebetulan saya ada di lingkungan yang, eee, banyak kesenian, kebetulan ya dari keluarga saya juga kebetulan juga sama seperti saya, semuanya belajar nari, tapi nggak ada yang jadi seniman, nggak ada yang jadi penari gitu. Tapi ya semuanya, apa namanya, ini, apa namanya, belajar nari dari kecil, bahkan mungkin juga setengah dipaksa, sama saya juga setengah dipaksa, dicemplungin aja pokoknya kamu harus belajar nari, apapun itu. Tapi nanti setelah dewasanya ya dikembalikan lagi ke kita gitu. Dan memang bener nggak ada yang bener-bener jadi penari atau yang berkecimpung jadi seniman itu nggak ada. Semuanya, apa namanya, kerja dengan dunianya masing-masing gitu. Oh, interesting juga ini. Jadi seni jadi bagian dari hidup ya? Iya, dan apa namanya, sayang sih kalau sebenarnya nggak saya sih berharapnya suatu saat nanti akan banyak orang yang lebih peduli lagi dengan kesenian gitu, dengan apa namanya, dengan anak-anak sekarang. Karena kalau menurut saya, kalau kita nggak segera meregenerasi mereka, berhenti sampai di kita, mau jadi apa nanti apa namanya, anak-anak kita gitu, nggak mereka nggak punya sesuatu yang dipegang gitu. Walaupun sebenarnya sih kalau saya boleh cerita, saya tuh sebenarnya tertarik dari, eee, ada buku yang ditulis oleh almarhum buyut saya, tentang seni. Saya lupa itu dari siapa, kalimatnya nih, tentang seni itu adapt but don't adopt. Jadi kita harus beradaptasi. Jadi bukan tapi tidak mengadopsi. Jadi nggak masalah ketika nggak apa-apa kalau ada budaya yang lebih modern untuk masuk ke kita itu ya, tapi kita berusaha untuk beradaptasi. Kita tetap harus beradaptasi dengan itu, tapi bukan terus kita mengadopsi itu benar-benar itu kita makan bulet-bulet gitu, enggak. Tapi kita adopsi, apa namanya, yang memang itu bisa di-mix dengan, yang apa yang kita punya, itu akan menjadikan sesuatu yang lebih baru, gitu. Dan tradisi itu kan adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah tradisi. Nah, itu yang apa namanya, yang saya pengen dan harapan saya juga nggak berhenti sampai di saya, dengan saya ngajak adik-adik saya ini seperti ini, saya harapannya sih nanti adik-adik saya itu juga akan ngajakin adik-adiknya juga seperti itu, memberikan kesempatan juga ke adik-adiknya seperti itu, gitu. Jadi ya gini, di balik kerja pusing-pusing pulang malam gitu, kadang apa namanya, anak-anak kan latihan malam, jam 9 itu baru mulai latihan gitu, terus Oh, oke. iya, Oh, apa namanya, karena mereka juga ada yang kerja gitu juga. Jadi mereka baru pulang kerja terus mereka latihan. Semangat mereka ya itu tadi komitmen mereka untuk berlatih, belajar bersama itu, eee, kita bikin rasanya bukan seperti guru dan murid atau senior dan junior, tapi kita keluarga, kita big family. Satu sakit, semua sakit, seperti itu. Jadi kita apa namanya, kalau misalnya dari situ komitmen itu akan benar-benar dipegang gitu loh. Jadi, kita kasih kesempatan juga, misalnya sekarang gilirannya si A, nanti yang teman-temannya bantu, nanti kalau si B, teman-temannya yang lain juga bantu, seperti itu. Itu aku berharapnya nggak cuman berhenti sampai di sini. Jadi nanti ketika ya saya kan juga nggak mungkin muda terus kan, Pak.
suatu saat juga akan masih, apa namanya, akan, bertambah usianya gitu. Nah, itu nanti harapannya adik-adik yang sekarang ini, mereka akan melanjutkan gitu, tongkat estafet ini jadi nggak matilah, masih tetap ada gitu. Itu aja sih, harapannya sih Wow. sebenarnya cuma kecil sedikit. Saya cuma berharap ada yang, apa namanya, mereka akan jadi lebih juga akan peduli dengan adik-adiknya gitu, generasi yang selanjutnya yang akan datang, seperti itu. Wow, regenerasi ya, Iya kuncinya. Wow. iya. Oke, terima kasih Mbak Cici atas waktunya. Kita harus jumpa di Solo nih. Oh iya, boleh. Ap Tapi sering ke Ganjuran ya? ke mana? Ganjuran, Ganjuran. Ke Ganjuran, ya kadang-kadang aja, Oh, kalau pas kadang-kadang. lagi pengen gitu, Pak. Nah, Karena oke. juga enak gitu untuk apa ya, menepi dari hiruk pikuk gitu. Di sana Oke, kan enak untuk, apa namanya, refresh, apa namanya, pikirannya gitu. terima kasih Mbak Cici atas waktunya, Iya, atas terima kasih sharing-nya. juga, Pak, Matur nuwun sangat. diberi Eh, waktu untuk mudoroso ya. Oke, Iya, selamat malam. baik, selamat malam. Eh.